Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Ibu Kartini. Ini adalah video saya yang ke-54 gitu ya. Tapi hari ini saya akan membahas statistika tahap pertama gitu ya. Nah, statistik dapat memberikan gambaran dari suatu data, keadaan, peristiwa baik secara khusus maupun umum. Nah, adapun ilmu, sebentar ya. Nah, ini ya. Adapun ilmu untuk mempelajari ini baru dinamakan statistika. Nah, manfaat belajar statistika yang pertama, mendapatkan interpretasi data yang lebih simpel dalam konsep statistik, memprediksi data di masa yang akan datang, efisiensi kegiatan atau data melalui sampling gitu ya. Nah, masih ada lagi membuat pemodelan dari suatu situasi yang diberikan, menarik kesimpulan dengan taraf kepercayaan tertentu. Nah, statistika adalah atau statistik pakai S ya ini ya bahasa Inggrisnya adalah cabang dari matematika yang berkaitan dengan merencanakan, planning, pengumpulan collecting, pengelolaan organizing. Nah, ini sebentar. Analisis sama interpretasi atau interpreting gitu ya. Nah, data untuk pengambilan keputusan. Nah, data itu kumpulan informasi yang diperoleh melalui apa? Jadi pertama pengamatan, observation, terus perhitungan account, pengukuran measurement kalau bahasa Inggrisnya ya, responsi atau responses gitu ya. Nah, jenis data ditinjau dari jenisnya. Ini ditinjau dari jenisnya ada dua. Yang pertama itu data kuantitatif. Itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka sebagai hasil aktivitas menghitung atau mengukur. Itu kuantitatif. Itu angka, menghitung atau mengukur gitu ya. Dari hasil perhitungan disebut data diskrit. Contohnya, data pengunjung perpustakaan setiap hari. Ini menghitung ya, jumlah siswa dalam satu kelas. Terus jumlah pasien di rumah sakit. Nah, ini data diskrit. Sekarang data hasil pengukuran yang disebut data kontinu. Dan contohnya data tinggi badan peserta didik kelas 10 kontinu kan bisa berubah ya. Data nilai ulangan matematika kelas 10, kisaran suhu gitu ya. Terus tinggi badan seseorang gitu ya. Tinggi badan sama data tinggi badan peserta didik sama ya. Nah, setelah itu ada kuantitatif, ada data kualitatif. Kuan sama kualitatif. Itu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori sebagai hasil dari pengamatan atas ciri, sifat, atau mutu objek yang diamati. Contohnya, data pekerjaan orang tua wali peserta didik kelas 10, data hasil polling survei tentang pelaksanaan PTM di era pandemi ini tahun kemarin ya, sekarang sudah normal. Data nomor WA peserta didik kelas 10, manajemen keuangan sekolah, minat kegiatan kepramukaan siswa SMK, peran guru mata pelajaran sebagai fasilitator. Nah, ditinjau dari susunannya itu ada dua, data acak atau data tunggal sama data kelompok. Nah, data sendiri terdiri atas kumpulan dari datum. Apa itu datum? Datum itu informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa, sifat gitu ya. Metode yang dapat digunakan adalah aturan Stargis gitu ya. Nah, jika terdapat n data tunggal, ini n itu data tunggal,
banyaknya kelas itu K, variabelnya untuk membuat data kelompok dihitung dengan cara. Nah, dari data tunggal diminta ke data kelompok, berarti kita mau cari banyaknya kelas dulu. Ini rumusnya ya, K sama dengan 1 plus 3,3 log N, gitu ya. N-nya itu berapa ya, nah banyaknya data itu berapa. Udah, nah setelah itu kita mau cari panjang P, ini panjang kelas. Cara cari panjang kelas berarti data terbesar kurangi data terkecil dibagi K, banyaknya kelas, gitu ya. Nah, untuk contohnya dari data tunggal di bawah ini, ubahlah ke dalam data kelompok, gitu ya. Nah, ini datanya, data anak ini saya ambil di data anak kelas 12 Tata Boga ya. Nah, kebetulan siswanya itu ada 20 siswa. Nah, nanti yang saya bahas itu tentang dari data tunggal berat badan, satuannya kilogram, ini yang akan saya bahas. Nah, tugas kalian nanti mengerjakan yang dari data tunggal tinggi badan dirubah ke data kelompok, gitu ya. Ini sudah saya taruh di bawahnya. Kita coba dulu ya. Ubahlah data tersebut menjadi data kelompok berat badan, tinggi badan tugasmu ya. Nah, identifikasi data terbesar dan data terkecil ini ya, data terkecil dan banyaknya data. Kita lihat data terbesar. Kita cari data terbesarnya 47, 40. Ini paling kecilnya 41 ya. Nah, ini yang paling kecil. Ini kecil 41, kecil. Terus besarnya sekalian ya. Oh, besarnya berdekatan, ini besar. Langkah pertama itu berarti 70 sama 41. Kita tulis ini data terbesarnya 70, data terkecilnya 41. N-nya tadi berapa? Banyaknya kelas. Ada 20. Gitu ya. Nah, setelah itu masukkan ke dalam rumus berdasarkan aturan Stargate. Nah, ini log 20 ini 1,3. Aduh, ketutup ya. 1,3. Berarti K banyaknya kelas, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 20. Berarti sama dengan 1 plus 3,3 log 20, 1,3. Nah, kalian ingat penjumlahan perkalian yang didahulukan ya perkalian. Saya coret-coret di sini ya, 3,3 ini 9, 9, 3, 9, 2, belakang koma 1, 2, 1, 2. Berarti 4,29. Gitu ya. Dijumlahkan jadi 5,29. Berarti setara dengan 6. Ini jawabannya ya, 6 ya. Oke, sekarang kita buat yang kita mau cari panjangnya. Panjangnya data terbesar tadi 70 kurangi data terkecil 41 per panjangnya. Dibulatkan ke atas ya. Hasilnya berapa? Di sini ya, 70 kurangi 41. Ini 6, 10, 9. 29 per 6. 29 dibagi 6 berarti dapat 5 nggak Isa ya? 4,24 6,8 itu ya, berarti 4,8 itu ekuivalen di belakangnya ke atas ini 5, panjang kelasnya 5 gitu ya. Tadi
banyaknya kelas ada 6, terkecilnya 41, berarti di sini 41 sampai 5 ya. Dihitung ya, 41, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai 45, 46 sampai 50 gitu ya. Terus 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70. Ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu ada 6 kelas, panjangnya ada 5 atau interval. Nah, 41 sampai 45 kita cek. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti turusnya 1, 2, 3, 4. Ini frekuensinya 4. 46 sampai 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, caranya nulisnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caranya gitu ya. 51 sampai 55. 51 sampai 5. Berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 56 sampai 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 61 sampai 65. 61 sampai 1 Pak ya. 1 sudah 1. 66 sampai 71, 2. Ini untuk membantu ya, biar tingkat ketelitian ini lebih teliti dihitung. 10, 13, lulu Islam. 10, 13, 17 pas jumlahnya, N-nya sesuai 20 gitu ya. Nah, ini sudah dari data tunggalnya yang ini dirubah ke data kelompok dengan cara seperti apa? Cari banyaknya kelas yang pertama, kedua interval, panjang kelasnya itu berapa, baru dicari. Kalau saya coret-coret seperti ini ya. Tugas kalian dengan cara yang sama kerjakan untuk tinggi badan. Gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.